Halo semuanya, halo. Jadi karena kita lagi di kamar, lagi rebahan, eh, kita akan bahas yang ringan-ringan saja ya. Kita bahas hukum tapi yang ringan-ringan saja. Kita di sini mau bahas aturan mengenai polisi tidur aja ya. Karena kita lagi tidur, jadi kita bahas aturan mengenai polisi tidur. Karena sekarang lagi marak-maraknya, apalagi di tempat saya, lagi marak-maraknya setiap daerah, setiap kampung, setiap masuk RT, setiap masuk perumahan, setiap masuk apapun sekarang lagi dikasih polisi tidur yang gede-gede banget, yang nggak sesuai aturan. Jadi mari kita bahas aturannya, berapa sih ukuran yang pas untuk buat polisi tidur, dan apa sanksinya ya, apa sanksinya ketika kita melanggar aturan tersebut. Jadi langsung aja, oke, kita bahas. Jadi kadang kita kan sebel banget ya ngelihat namanya polisi tidur kok banyak banget, padahal di jalan masih jalan raya tapi polisi tidurnya banyak banget, terus gede-gede banget habis itu. Oh, padahal polisi tidur itu udah diatur ya. Kalau sesuai keputusan Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 1994 dan sudah dirubah ya sebenarnya. Ini keputusan Menteri Perhubungan tentang alat pengendali dan pengamanan pemakaian jalan. Di situ disebutkan bagaimana prosedur membuat polisi tidur yang benar, ukurannya yang benar, tingginya seberapa. Di situ disebutkan. Di sini di pasal 4 disebutkan polisi tidur itu ditempatkan di mana aja, dan alat pembatas kecepatan atau yang disebut polisi tidur itu mesti ditempatkan pada jalan di lingkungan pemukiman, di pemukiman, dan jalan lokal yang mempunyai kelas jalan 3C. Kelas jalan 3C ini perlu dicari lagi ya, saya belum tahu. Padahal kita sering jumpai juga di jalan raya pun banyak banget ya polisi tidur yang gede-gede banget juga, dan jalan-jalan yang sedang dilakukan konstruksi. Jadi kalau misalnya ada jalan ada konstruksinya, mungkin ada pembangunan gedung atau mungkin juga pembetulan jalan, itu boleh dipasang yang namanya polisi tidur. Selain itu, ketika ada polisi tidur itu, sebelum ada polisi tidur itu juga harus ada rambu peringatan bahwa akan ada yang namanya polisi tidur. Dan di pasal 6 peraturan menteri tadi nomor 2008 ya tentang alat pengendali dan pengaman pemakaian jalan, di situ di pasal 6 di situ disebutkan juga bagaimana bentuk polisi tidur yang sesuai dengan peraturan menteri. Yang pertama, bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium. Trapesium nanti tak cari ya, trapesium itu seperti apa. Dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimal 12 cm. Jadi tingginya yang menonjol gini itu 12 cm. Penampang sebagaimana dimaksud ayat 1, kedua sisi miringnya memiliki kelandaian 15 derajat ya. Jadi ketika kalian sering menemukan polisi tidur itu langsung jedok gitu kan. Gini, harusnya itu kelandaiannya 15 derajat ya. Dan lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yaitu proporsional sebagai menonjol di atas dan minimum 15 cm. Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan sebagaimana dalam lampiran gambar 1 keputusan ini. Nanti gambarnya juga akan saya tampilkan. Dan bahan-bahannya itu juga diatur ternyata. Bahan untuk membuat polisi tidur, cat-catnya juga diatur. Yang pertama, terbuat dari bahan badan jalan karet atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa. Terbuat dari badan jalan. Badan jalan itu maksudnya aspal ya di sini atau karet. Memiliki ukuran tinggi rata-rata 8 cm sampai 15 cm. Lebar bagian atas, jadi atasnya itu 30 cm sampai 90 cm dengan kelandaian 15%. Dan memiliki kombinasi warna kuning, dan warnanya juga sudah ditentukan ternyata. Polisi tidur itu
warnanya yaitu kuningnya 20 cm, garis kuningnya 20 cm, dan garis hitamnya 30 cm, seperti itu. Dan untuk pelanggarannya di sini juga sudah diatur ya, karena sebenarnya di undang-undang tidak ada yang mengatur bagaimana izin membuat polisi tidur itu di mana. Tapi juga setiap orang itu tidak bisa membuat polisi tidur sembarangan, karena bisa diancam pidana sebagaimana diterangkan dalam rincian Undang-Undang Lalu Lintas ya. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di dalam pasal 274 di sini disebutkan bahwa gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 24 juta. Jadi ketika membuat merusak fungsi jalan dan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan jalan, saya pikir ketika membuat polisi tidur sembarangan itu juga termasuk di dalam pasal ini. Jadi bisa dipidana paling lama 1 tahun dan denda 24 juta. Dan selain peraturan menteri ini ya, juga ada banyak peraturan-peraturan daerah-daerah yang menyatakan, yang mengatur juga tentang polisi tidur ini ya. Karena peraturan daerah berbeda-beda, silahkan lihat di internet ya, silahkan kalian cari nanti bagaimana peraturan daerah kalian masing-masing. Oke, jadi jangan sembarangan membuat polisi tidur, karena polisi tidur itu juga ada aturannya, bentuknya juga sudah diatur. Jangan semenang-menang karena daerah Anda membuat polisi tidur segunung, segede gunung ya, dan nggak bisa dilewatin sampai merusak kendaraan. Dan itu saja dari saya, seperti biasa ya. Terima kasih. Dah.